Di medan yang berubah cepat, TOS-2 atau Tosochka muncul sebagai simbol senjata yang tak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga merombak pola pikir pertempuran. Sasis roda 6x6 yang lebih mobile daripada pendahulunya membuat sistem peluncur roket termobarik ini mampu memasuki medan perkotaan dan wilayah berbenteng, menyalakan ledakan yang merenggut oksigen dan merusak struktur perlindungan musuh. Secara taktis, peran TOS-2 sangat spesifik, dukungan tembakan berat dalam serangan pembersihan atau penekanan titik pertahanan lawan. Di lingkungan perkotaan, efek vakum dan tekanan dari muatan termobarik bisa melumpuhkan pertahanan dalam bangunan bertingkat, tak hanya menonaktifkan personel, tetapi juga memecah moral lawan. Namun ini bukan senjata sapu bersih tanpa konsekuensi. Penggunaannya memaksa komandan untuk berpikir dua kali tentang risiko kolateral, aturan pertempuran, dan bagaimana mengintegrasikannya dengan artileri presisi serta intelijen drone agar serangan efektif tetapi tetap terkendali. Dari sudut pandang strategi operasional, TOS-2 memberikan pilihan doktrin. Apakah memanfaatkannya sebagai senjata pembuka untuk mengekspos pertahanan sebelum serangan infanteri, atau sebagai alat pencegah untuk menutup koridor logistik musuh? Keputusan ini bergantung pada intelijen, cuaca, dan dinamika politik di belakang garis. Distribusi dan penggunaan TOS-2 juga menunjukkan penekanan pada operasi hibrida, menggabungkan kemampuan tradisional dengan ISR, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Modern, tetapi juga menimbulkan pertanyaan lebih gelap tentang eskalasi. Ketika sebuah senjata menjadi mudah untuk diterapkan, di mana batas etis dan strategisnya? Meski mematikan, TOS-2 bukanlah jawaban tanpa kelemahan. Mobilitasnya merupakan pedang bermata dua, memudahkan manuver, tetapi juga menciptakan kebutuhan akan perlindungan intelijen dan support elektronik untuk menghindari serangan balik presisi dari drone dan artileri lawan. Survivabilitas unit bergantung pada disiplin shoot and scoot, kamuflase, dan dukungan kontra intelijen medan. Pertanyaannya, seberapa efektifkah sistem pertahanan modern dalam mendeteksi dan meniadakan peluncur semacam ini sebelum mereka sempat menembak? Di tingkat politik dan hukum perang, penggunaan munisi termobarik selalu memicu debat panas. Dampaknya pada populasi sipil dan infrastruktur membuatnya menjadi sorotan hak asasi dan hukum humaniter internasional. Seorang pembuat kebijakan harus bertanya, apakah keuntungan militer yang dicapai sebanding dengan kerusakan jangka panjang pada warga sipil, serta implikasi reputasional dan diplomatik yang akan mengikuti? Efek psikologis TOS-2 juga penting, bukan hanya menghancurkan, tetapi menimbulkan ketakutan yang melumpuhkan. Ledakan termobarik meninggalkan kesan mendalam bagi pasukan yang selamat dan komunitas di sekitarnya. Reputasi itu sendiri menjadi bagian dari strategi, memaksa lawan mengubah taktik dan menyebarkan sumber dayanya lebih tebal untuk bertahan.
dalam skenario kontemporer di mana drone, artileri presisi, dan perang informasi saling berkelindan, TOS 2 adalah elemen dalam teka-teki kompleks. Penggunaan efektif menuntut integrasi data dari ISR, perlindungan komunikasi, serta koordinasi pengisian dan perawatan yang aman. Namun, skenario terburuk juga harus dibahas. Apa jadinya jika TOS 2 jatuh ke tangan non-negara atau diterapkan tanpa kendali komando yang kuat? Apakah era perang kota akan berubah karena senjata seperti TOS 2? Apakah teknologi mobilitas dan munisi baru ini membuat konflik lebih singkat atau justru lebih brutal? Dan yang paling mengerikan, ketika senjata menjadi lebih disposable dan mudah digerakkan, seberapa dekat kita pada normalisasi kehancuran skala besar di pusat-pusat perkotaan? Tutup dengan undangan reflektif kepada pemirsa. Berpikir kritis tentang teknologi perang bukan hanya soal mesin dan angka, tetapi tentang nilai manusia yang dipertaruhkan. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.